Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dengan channel Abu Hikayah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 SD. Silahkan disiapkan bukunya. Jangan lupa kalian tulis nama, nomor absen, asal sekolah di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. A. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Menolong orang tidak selalu harus menggunakan harta. Kita juga bisa menolong orang dengan tenaga kita. Saling membantu terhadap sesama adalah sebuah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk membantu sesama. Namun demikian, kita hanya boleh saling membantu dalam perbuatan yang baik dan benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperbolehkan saling tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya saling tolong-menolong dalam mencuri, menghina orang lain, berbohong pada orang tua dan guru, dan lain sebagainya. B. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis wajib kita taati sebagai seorang muslim. Dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala,
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. C. Membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dengan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi, maka dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama, sehingga terjalin persatuan dan kerukunan antar sesama, dan hilanglah kebencian antar sesama. D. Membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebagai manusia, maka fitrahnya adalah berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Jika sudah berkumpul, maka kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Siapa di antara hamba-hambanya yang paling bertakwa?
Rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Yang kedua, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan kita agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah berprasangka buruk pada orang lain karena hal itu adalah termasuk dosa besar. Yang terakhir atau yang keempat, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takwa, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang yang tampan, tetapi adalah orang yang bertakwa, orang yang mendirikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.